Assalamualaikum warahmanallahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok teori pusat kegiatan pada mata kuliah penataan ruang dan manajemen perkotaan. Sebelum lebih jauh, mari berkenalan dengan kami. Anggota pertama ada Andre Pramestu Cahyono, lalu ada saya sendiri, Regio Pavia, dan ada satu lagi teman kita yaitu Radhi Francisca. Oke. Pasti sekarang yang ada di pikiran teman-teman, apa sih itu teori pusat kegiatan? Bener? Nah, tentunya kalau kita lihat nih dari judulnya saja, teori pusat kegiatan, pasti teman-teman mikirnya teori pusat kegiatan itu adalah ilmu yang mempelajari suatu kegiatan yang hanya ada dalam suatu pusat atau suatu wilayah yang hanya di situ-situ saja. Tetapi, menurut Harris dan Ullman, pada tahun 1945, teori ini menggambarkan bahwa kota-kota besar akan punya struktur yang terbentuk atas sel-sel, di mana penggunaan lahan yang berbeda-beda akan berkembang di sekitar titik-titik pertumbuhan atau nuklei di dalam daerah perkotaan. Nah, Harris dan Ullman ini menyebutkan bahwa pusat kegiatan itu tidak selalu berada di posisi tengah-tengah. Nah, berarti lokasi keuangannya nih teman-teman tidak hanya di satu center saja. Tetapi hal ini bisa terjadi di mana saja tergantung pada hal-hal yang mungkin bisa mempengaruhi kegiatan ini terjadi. Oke. Maka dari itu kita bisa dapat menarik kesimpulan nih. Teori ini memiliki arti bahwa kota-kota besar akan memiliki struktur yang tersistematis di mana hal ini terjadi karena teori pusat kegiatan ini masih menambahkan unsur-unsur lain. Semua unsur ini yang menarik fungsi-fungsi antara lain seperti pemukiman, perdagangan, industri, dan lain-lain. Oke, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita. Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Regi tadi. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang wilayah yang tercakup pada teori kegiatan pusat. Jadi di dalam teori kegiatan pusat ini ada 9 wilayah yang tercakup di dalamnya. Di sini saya akan menjelaskan 4 saja. Selanjutnya yang kelima ini akan dilanjutkan oleh teman kita nanti, saudara Andre. Baik, yang pertama yaitu Central Business District atau disingkat CBD. Jadi Central Business District ini atau disebut sebagai kawasan bisnis terpadu diperuntukkan untuk pusat bisnis, perniagaan, komersial, dan rekreasi di kota-kota besar. Central Business District ini disebut juga sebagai nadi perekonomian sebuah kota atau bahkan negaranya. CBD juga menjadi ikon dari kota di mana ia berada. Salah satu contohnya adalah Sudirman Central Business District atau SCBD di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Ini merupakan area prestisius yang mencakup perkantoran premium, pusat perbelanjaan, dan beberapa hotel berbintang. Selanjutnya yaitu wilayah yang kedua, Wholesale Light Manufacturing. Nah, zona ini berada di sekeliling zona Central Business District atau zona yang pertama ini. Dia ini hanya berdekatan saja. Seperti namanya, Wholesale Light Manufacturing ini merupakan wilayah yang memiliki transportasi yang baik, kemudian ruang yang memadai, dekat dengan pasar dan tenaga kerja. Selanjutnya wilayah yang ketiga, Low Class Residential. Seperti namanya ini artinya daerah pemukiman kelas rendah. Zona ini mencerminkan daerah yang kurang baik untuk pemukiman.
sehingga penghuninya umumnya berasal dari golongan rendah dan pemukimannya juga relatif kotor. Biasanya zona yang ketiga ini dekat dengan pabrik-pabrik, kemudian dekat-dekat dengan jalan kereta, selanjutnya drainasenya ini kurang bagus gitu. Kemudian wilayah yang keempat yaitu medium class residensial. Seperti namanya ini, medium class residensial ini daerah pemukiman kelas menengah. Jadi zona ini tergolong lebih baik dari zona yang ketiga tadi, baik dari segi fisik maupun penyediaan fasilitas kehidupannya. Penduduk yang tinggal di zona yang keempat ini atau di zona medium class residential ini umumnya mempunyai penghasilan lebih tinggi dari penduduk di zona low class residential. Nah, itulah keempat wilayah yang tercakup pada teori kegiatan pusat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kita, Saudara Andre. Kami persilakan. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan dari materi yang telah disampaikan tadi, bahwa wilayah yang tercakup pada teori kegiatan pusat itu ada beberapa, seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, dan saya akan melanjutkan dari penjelasan tersebut. Kemudian ada yang disebut dengan zona yang muncul untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang berada antara zona medium, artinya dapat sebagai sentral pemenuhan kebutuhan oleh penduduk setempat. Nah, kemudian zona ini bisa kita katakan sebagai kawasan penduduk yang berkualitas tinggi. Nah, yang berikutnya adalah industri berat. Nah, industri berat ini merupakan industri yang melibatkan satu atau lebih karakteristik seperti produk besar dan berat, kemudian peralatan dan fasilitas besar dan berat seperti alat berat, kemudian peralatan mesin, kemudian industri berat juga terkadang biasa disebut di dalam sebagai undang-undang zonasi setempat, yang memungkinkan bahwa penempatan industri ini yang berdampak terhadap lingkungan, kemudian berdampak pada infrastruktur, dan juga berdampak kepada ketenaga kerjaan. Nah, kemudian yang ketiga adalah yang selanjutnya merupakan pusat pembelanjaan ataupun niaga yang berada di pinggiran. Artinya pusat pembelanjaan ataupun niaga ini tidak semata-mata berada di pusat kota, melainkan berada di pinggiran. Nah, kemudian selanjutnya adalah daerah pinggiran kota yang merupakan area pegunungan campuran ataupun permukiman. Nah, wilayah ini bisa ada baik karena bagian dari kota tersebut ataupun daerah perkotaan. Di beberapa daerah metropolitan ini, mereka ada sebagai komunitas perumahan ataupun permukiman yang terpisah jauh dalam jarak perjalanan menuju suatu kota tersebut. Nah, kemudian yang terakhir adalah pinggiran kawasan industri, ya artinya adalah dekat dengan kota besar atau dengan ekonomi industri. Artinya bahwa industri ini tidak berada pada pusat kota, melainkan berada pada pinggiran-pinggiran kota. Nah, komunitas ini itu bisa kita katakan sebagai komunitas yang bebas pajak. Nah, kemudian kita lihat pada contoh dalam teori pusat kegiatan ini adalah kita mengetahui bahwa salah satunya seperti kota Jakarta, yang mana karena kota Jakarta itu sebagai sentral dari pusat kegiatan banyak, baik ekonomi, kemudian sosial, politik, pemerintahan, budaya, dan lain-lain, itu kita ketahui pada saat ini terpusat dan fokus kepada kota Jakarta. Nah, kemudian itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami paparkan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.